Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Di video kali ini, kita akan menelusuri jalur lintas selatan Jawa Tengah dan Jogja. Jadi ceritanya, kami sekeluarga dari Cilacap akan ke tempat saudara yang berada di Wonogiri. Setelah itu, menuju ke tempat saudara satunya yang berada di Karanganyar, Solo. Sebagian besar, rute yang kami lalui adalah jalur lintas pantai selatan, karena jalur ini lebih lengang dan jalannya sekarang sudah banyak yang bagus. Perjalanan ini kita mulai dari batas kota Cilacap, Karangkandri. Anggota perjalanan ini sejumlah 8 orang dewasa yang terdiri dari 7 penumpang dan 1 supir. Barang bawaan pun cukup banyak, ada beras, singkong, ikan asin, dan tidak ketinggalan termos. Ya, termos bro, itu barang wajib jika bersama orang tua. Dengan muatan seperti ini, menginjak gas terasa semakin dalam. Kendaraan seakan susah untuk diajak lari. Untuk pendahului pun perlu persiapan yang matang, tidak bisa asal ngeblong kanan. Kini, posisi kita berada di Jalan Raya Selarang. Jalan ini ukurannya lebar, terdiri dari 2 lajur dan terbuat dari cor beton. Meskipun jalannya tidak berlubang-lubang, tetapi cukup terasa sedikit bergelombang. Setelah melewati SPBU, kita ambil arah kanan menuju Atipala. Di sini, kendaraan jangan terlalu cepat, karena di depan ada tikungan ke kanan. Setelah itu, jalan menikung lagi ke kiri. Sekarang kita berada di jembatan Sungai Serayu. Jembatan ini merupakan menghubung antara Kecamatan Atipala dengan Kecamatan Kesugian di bagian selatan. Setelah melewati jembatan ini, kita akan menemui 2 tikungan dan 2 pertigaan yang letaknya cukup berdekatan. Pertigaan yang paling ramai biasanya adalah pertigaan yang kedua atau yang ke arah kanan. Pertigaan tersebut ramai karena merupakan akses keluar masuk kendaraan dan karyawan PLTU Atipala. Jalan Raya Atipala kondisinya sangat bagus dan mulus, ukurannya juga lebar, sebagian berupa aspal dan sebagian cor beton. Sebelumnya, jalan raya ini merupakan jalan yang sangat tidak nyaman untuk dilalui karena terdapat banyak lubang serta tambalan-tambalan yang tidak rata. Sekitar sebulan yang lalu, atau tepatnya pada bulan Ramadan tahun 2022, jalan ini ditingkatkan berupa aspal hot mix. Sampailah kita di Simpang 5 Terminal Atipala. Di sini kita ambil jalur lurus ke arah Serandil atau ke arah Logening Kebumen. Di sekitar sini terdapat lokal wisata yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tempat tersebut bernama Pantai Cemara Sewu, Bunton. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki keunikan serta daya tarik keindahan alam berupa pohon cemara
dengan jumlah yang cukup banyak dan ditanam berjejer dengan rapi. Banyak pengunjung yang menjadikan deretan pohon cemara sebagai background saat berfotoria. Selain itu, kita juga bisa menikmati pemandangan pegunungan Serandil dengan jalur sungai di sampingnya. Jika teman-teman berminat untuk mengunjungi wisata tersebut, silakan ambil jalur ke kanan menuju ke Bunton. Jaraknya tidak jauh, perjalanan dapat kita tempuh sekitar 15 menit. Setelah melewati Terminal Atipala, jalur jalan cenderung menyempit. Meskipun begitu, masih cukup lebar untuk berpapasan. Berdasarkan informasi dari pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2020, Jalan Jalur Lintas Selatan atau yang biasa disebut JJLS nantinya tidak akan melewati jalur yang sedang kita lalui ini. Untuk Atipala, rencananya terdapat jalur baru setelah Sungai Adiraja menuju barat di sisi selatan jalur lama. Alasan membuat jalur baru karena untuk menghindari pusat keramaian terminal dan pasar Atipala. Jalan raya setelah terminal, atau tepatnya di Desa Adiraja hingga Karangbenda, kita akan melewati 4 tikungan dan 2 jembatan yang posisinya tidak terlalu berjauhan. 2 tikungan terletak sebelum jembatan Adiraja dan 1 tikungan sebelum jembatan Tipar, dan 1 tikungan lagi setelah melewati jembatan Tipar. Setelah melewati tikungan pertama, kita lebih baik pelan saja, karena biasanya ramai dengan adanya pasar, SD, SMP, serta klinik kesehatan. Untuk jembatan pertama, ukurannya cukup lebar dan besar, sedangkan jembatan yang kedua, ukurannya cukup sempit. Meskipun agak sempit, jembatan Sungai Tipar ini masih bisa untuk berpapasan. Tetapi, jika teman-teman ragu, lebih baik melintas secara bergantian. Dari atas jembatan Tipar, kita dapat menikmati pemandangan yang sangat indah. Kanan kiri menghampar aliran sungai yang luas dengan tanaman nipah di sisi-sisinya. Aliran airnya tenang dengan latar belakang perbukitan Gunung Serandil yang menawan. Setelah melewati jembatan ini, kita akan mendapati jalan yang ukurannya lebar lagi. Secara umum, kondisi jalan di daerah ini cukup bagus. Namun, di pertengahan sawah setelah SMP Negeri 2 Atipala, jalan agak sedikit rusak. Di samping jalur sebelah kanan dapat kita nikmati indahnya pemandangan Gunung Serandil. Gunung Serandil dikenal sebagai tempat keramat bagi sebagian orang. Tempat ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, tetapi juga sampai masyarakat luar Jawa. Orang yang berkunjung ke Gunung Serandil tujuannya bermacam-macam. Ada yang tujuannya hanya berwisata dan ada juga yang berziarah. Bagi para berziarah, tempat ini merupakan tempat favorit untuk melakukan ritual malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon pada bulan Suro atau Muharram. Di sebelah selatan Gunung Serandil ini terdapat pula pantai yang menjadi objek wisata dan ada juga gua yang dijadikan tempat bertapa. Wisata pantai itu bernama Pantai Selok. Pemandangan Pantai Selok sangatlah memikat dan begitu mempesona bagi banyak pasang mata yang memandangnya. Dikelilingi oleh tebing-tebing yang berjajar memanjang serta pepohonan cemara yang menjulang tinggi ke atas. Udara yang sejuk dan keasrian hijaunya pepohonan cemara akan membuat kita semakin nyaman dan ingin berlama-lama ketika berada di sini.
Jika teman-teman tertarik untuk menikmati keindahan Pantai Selok ini, maka ambil jalur ke kanan setelah Puskesmas Atipala 2. Jarak dari jalur utama tidak terlalu jauh. Sekitar 10 menit kita akan sampai. Saat ini kita melaju di Jalan Raya Diponegoro, Desa Welahan Atipala. Di sebelah kanan dan kiri dapat kita lihat betapa asri jalur ini. Sebagian besar perjalanan merupakan pekarangan yang dipenuhi dengan tumbuhan. Di jalan yang lurus dan mulus ini tidak terasa gas terinjak semakin dalam. Laju kendaraan bertambah signifikan, seolah-olah kita berada di jalan tol tanpa hambatan. Jalan raya ini merupakan bagian dari Jalan Daendels yang akan dijadikan jalur jalan lintas selatan. Perlu teman-teman ketahui, Jalan Daendels membentang sepanjang pesisir selatan dari Cilacap sampai Bantul, Yogyakarta. Jalan Daendels Pantai Selatan tentulah berbeda dengan Jalan Daendels Pantai Utara Jawa yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Berdasarkan informasi yang saya kutip dari merdeka.com, Jalan Daendels Anyer Panarukan dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Herman William Daendels. Sedangkan Jalan Daendels Selatan Jawa dibangun oleh A.D. Daendels yang menjadi asisten residen wilayah Amban. Setelah kita melewati jalan yang mulus dan lebar, tibalah kita pada jalur yang menyempit. Jalur menyempit ini tepatnya berada di depan Masjid Jami Al-Falah Welahan Atipala. Kondisi jalan di daerah ini secara keseluruhan masih cukup bagus. Hanya saja di beberapa titik ada yang berlubang dan di beberapa titik lagi pendukung badan jalan agak sedikit amblas. Kondisi lalu lintas di daerah ini agak sepi. Lalu lintas ramai biasanya pada hari liburan saja. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan SPBU? Untuk SPBU, teman-teman tidak usah khawatir. Di jalur ini terdapat SPBU dan satu pertasop. SPBU yang pertama terletak di Widara Payung dan SPBU yang kedua terletak di daerah Jetis. Sedangkan pertasop di daerah Widara Payung. Di sekitar sini terdapat wisata pantai, yaitu Pantai Widara Payung, Kecamatan Binangun. Pantai Widara Payung kondisinya sangat landai dengan dibagari pohon kelapa. Suasananya sejuk, tenang, dan mendamaikan jiwa. Destinasi wisata alam Pantai Widara Payung menyuguhkan keindahan, spot, fasilitas, dan wahana menarik yang ada di dalamnya. Jarak dari jalur utama pun tidak terlalu jauh. Perjalanan dapat kita tempuh selama kurang lebih 10 menit. Setelah kita melewati SPBU Jetis, kita akan bertemu dengan perempatan Pasar Jetis. Di sini, teman-teman dapat mengambil jalur ke arah kanan atau bisa juga mengambil jalur lurus. Saya di sini mengambil jalan yang lurus. Baik jalur ke arah kanan maupun jalur lurus, keduanya akan sampai di perempatan akses masuk Pantai Jetis.
Kondisi jalan ke arah kanan atau lurus tidaklah berbeda jauh. Sebagian jalan menurut saya sama-sama kurang bagus. Ada aspal yang berlubang dan juga aspal yang tidak rata. Sesampainya di perempatan ini, ambil arah kiri. Jika teman-teman ingin mengunjungi Pantai Cetis, maka saat di perempatan ambil jalur lurus. Pantai Cetis jaraknya sangat dekat, hanya sekitar 5 menit perjalanan kita sudah sampai. Pantai Cetis ini merupakan muara dari Sungai Ijo. Di sini kita dapat menikmati pemandangan muara sungai yang tenang, rimbunnya pohon payo di tepi sungai, dan hijaunya pegunungan Ayah di sisi timur. Di sini juga terdapat pasar seafood beserta dengan rumah makan seafood yang harganya terjangkau dan rasanya nikmat. Sekarang tibalah kita di perbatasan Kabupaten Cilacap. Setelah melewati Jembatan Ayah, kini kita memasuki Kabupaten Kebumen.